Izin bertanya, saya pernah dengar ada ceramah kalau sholat Jumat dan jemaahnya minimal 40 orang yang harus hafal rukun khutbah. Kalau tidak setelah sholat Jumat kita dianjurkan itu sholat zuhur lagi. Itu apa benar? Fi mazhab Syafi'i 40 minimal. Kemudian yang wajib mengetahui rukun harus khatib. Mustami'un gak wajib. Tidak diharuskan hafal rukun khutbah. Yang wajib mengetahui rukun khutbah ini itu adalah khatib yang berkhutbah. Ini juga saya katakan kondisional ya. Kita ini praktek sebenarnya, praktek sholat Jumat ini tidak murni mazhab Syafi'i yang kita lakukan di Indonesia. Mazhab Syafi'i itu harus ada satu masjid jamek, semuanya sholat di situ. Ya, gak boleh ada masjid-masjid yang lain. Jadi kita sudah padukan dengan mazhab yang lain ya. Mazhab yang lain itu agak longgar, mazhab Hanafi. Tidak harus 40 orang dan tidak harus di masjid satu sejamek. Tapi di beberapa masjid bisa dilakukan. Ya. Walaupun saya tekankan sebisa mungkin, karena kita ini kan dari dulu sudah menganut pemahaman mazhab Syafi'i, sebisa mungkin mazhab Syafi'i. Tapi dalam kondisi tertentu tidak masalah kita berpindah ke pendapat-pendapat mazhab yang lain. Misalnya kita di Halmahera, di kampung itu orang saja 10. Daripada tidak buat sholat Jumat, diadakan sholat Jumat bisa. Pendapat mazhab lain ada yang 3 orang bisa, walaupun gaulun dhaif, ucapan yang pendapat yang lemah. Ada yang 13 atau 12 mazhab Maliki. Ya, kalau 40 itu mazhab Syafi'i. 40 gitu. Kalau memang tidak mampu melakukan, kita masih berpegang dengan mazhab Syafi'i, poinnya 40 orang tidak ada. Nanti diganti dengan zuhur. Diganti dengan sholat zuhur gitu. Jadi agama ini sebenarnya tidak mempersulit, dia buat menjadi mudah. Kalau hukum-hukum ini adanya pendapat-pendapat mazahib ini, itu tujuannya untuk apa? Memperluas hukum. Makanya Imam Ahmad tidak suka menyebut khilaf atau ikhtilaf. Ini bukan ikhtilaf ulama, tapi ini al-wus'ah, keluasan hukum Allah, sehingga orang tidak menjadi kaku di dalam melaksanakan hukum Islam. Jadi menjadi kaku. Ini praktik alternatif, bukan murni mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu harus sholat Jumat di satu tempat khusus, disebut masjid jami'. Yang lainnya zuhur. Tapi kita beralih ke pendapat mazhab yang lain karena melihat maslahat. Kalau mau dipaksakan Syafi'i, marah nih orang-orang. Kalian punya sholat Jumat tidak sah. Berapa masjid nih yang lakukannya? Ini tidak bijak. Ini kenapa? Kesempitan pemahaman terhadap hukum. Selama ada fasilitas itu dan kita lihat ada maslahatnya, kita gunakan. Gitu. Walaupun saya tetap anjurkan, kalau kita sudah bermazhab Syafi'i, berusahalah dengan mazhab tersebut. Tapi kan saya berbicara kondisi tertentu, daripada tidak melakukan sholat Jumat, apa salahnya kita mengambil pendapat yang lain untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Itu pun toh kalau tidak bisa, sholat zuhur selesai. Sholat zuhur. Nah, dokter-dokter yang di rumah sakit lagi operasi, jangan sholat Jumat. Pas lagi operasi ini, waktu pas sholat Jumat, dia duhur atau jamak. Kenapa? Karena darurat, dia sedang operasi. Tahu tengah-tengah operasi azan sholat Jumat, itu tunggu pesan saya sholat Jumat. Balik sudah meninggal, belum tuntas operasi sudah ditinggal. Ya, Islam yang seperti itu. Baca kitab-kitab yang luas, di situ ternyata banyak itu aturan-aturan yang mempermudah. Karena hukum syariat beriringan dengan fitrah manusia. Makanya saya katakan sederhana begini. Sunnah Nabi itu kalau kalian lihat dengan mata
cantik, indah, itu pasti sunnah Nabi. Tapi kalau kalian lihat, ini penampilan kayak gak enak dilihat, itu pasti bukan sunnah Nabi. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah maha indah, mencintai sesuatu yang indah. Dan manusia yang paling indah Nabi Muhammad. Makhluk yang paling indah Nabi Muhammad. Indahnya bukan hanya fisik, tapi pakaiannya, cara sisirnya, cara berjalannya, jenggotnya, ya semuanya indah. Makanya beriringan dengan fitrah manusia. Kalau kita lihat orang mengaku ini sunnah Nabi secara desain pakaian dan dia punya model jenggot dan seterusnya, kita lihat gak enak, jangan katakan itu sunnah. Karena Nabi itu indah. Kalau lihat enak pasti dari Nabi Muhammad. Karena keindahan itu fitrah manusia. Dan sumber keindahan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Ya. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.